Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ya Jimaduddin Usman Al-Bantanui terbaru memberikan sebuah mauidhah hasanah terkait dengan haflah akhir sana pondok pesantren, di mana di situ banyak sekali dikelilingi pohon-pohon buah termasuk durian yang notabene menambah keasrian, suasana sejuk, nyaman dalam beliau berpidato. Beliau menyampaikan terkait dengan bagaimana pemahaman seorang umat Islam terkait dengan perjalanan. Pertama kali Islam disiarkan di bumi Nusantara ini, yang notabene Wali Songo yang pertama mengislamkan Indonesia tanpa pertumpahan darah dan diklaim bahwa mereka adalah keturunan zaman. Nah, inilah yang menjadi pokok permasalahan, sehingga perlunya Kiai Haji Jimaduddin Usman Al-Bantani meluruskan sebuah sejarah yang sudah diklaim oleh klan-klan Pahlawi yang notabene tanpa mereka Indonesia ini tidak ada Islam, tidak ada ulama, tidak ada kiai. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Kiai Jimaduddin Usman Al-Bantani memberikan pencerahan terhadap umat Islam lewat video berikut ini. Sekali lagi lah mohon maaf karena keramat Nusantara Melita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HTI ini ingin mendirikan negara Islam. Menang misalnya dia itu. PKS HTI menang. Dia ini punya madhab. Madhabnya Wahabi. Misalnya. Nah kalau dia jadi penguasa, karena negaranya Islam berarti harus hukum Islam. Hukum Islam itu madhabnya beda-beda. Madhab yang mana yang mau mereka taruh di negara Indonesia Islam mereka itu? Pasti yang sesuai dengan madhab mereka. Nah kalau sesuai dengan madhab mereka berarti Wahabi. Sedangkan 98% di Indonesia ini umat Islamnya NU, Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti harus ganti semua, akan terjadilah kekacauan chaos, Pak. Kenapa? Karena agama yang dijadikan sebagai konstitusi itu mengikat, kalau tidak harus dihukum. Kalau sekarang, Bu, sekarang agama kan dipegang otoritasnya sama para ulama. Ulama yang nerangin, yang namanya zina haram, orangnya harus dirajam. Ngomong doang kiai mah. Orang zina harus dirajam, ngomong doang. Betul tidak? Ngomong doang. Kenapa? Karena dalam kitab madhab Syafi'i begitu diajarkan. Tetapi terserah negara. Negara mau merajam silahkan, negara mau menjara silahkan, negara maunya menjara. Nah maka dipersilahkan. Nah jadi ulama ini tidak dosa. Dia nerangin bahwa ini orang berzina harus dirajam sampai mati, tapi negara mengatakan dihukum 2 tahun. Ya terserah negara, orang dia itu ulul amri. Tapi kalau nanti PKS HTI menang, ya mungkin tiap minggu habis Jumat itu ada orang mati dipukulin sama batu. Kenapa begitu? Ya karena negaranya sudah mengatakan dirinya sebagai negara Islam. Negara Islam versi apa? Wahabi. Nanti pagi-pagi setiap masjid ada polisi 1. Siapa yang kunut, pegang, penjara 6 bulan. Kenapa kunut di penjara? Karena tidak sesuai dengan madhab penguasa. Penguasanya Wahabi. Subuh nggak boleh pakai kunut. Siapa yang pakai kunut dipegang polisi. Jadi polisi yang kadang-kadang nggak sholat juga suka megangin orang sholat nanti. Ini bahayanya ini. Terus lagi nanti sekarang ini Pak, menentukan hari raya itu Muhammadiyah beda, NU beda. Negara nggak ikut campur. Yang percaya NU lebaran dengan cara NU, yang ikut Muhammadiyah lebaran harinya sama dengan Muhammad, silahkan saja. Yang penting negara mengamankan.
Tidak ada boleh terjadi kekacauan. Tapi nanti kalau HTI jadi misal, ya harus ikut. NU melawan, nggak mau ikut-ikut pakai hisab. Nanti dipegangin kiai-kiai itu, kiai Sobur ini, kiai Sobirin dipegang. Karena apa? Dia pakai ruqyat, sedangkan negara harus pakai hisab. Ini akan terjadi banyak kekacauan. Kalau begitu kiai, memang sebenarnya gimana harusnya? Dalam Islam itu, tradisi kita ahli sunnah wal jamaah, bahwa daulah negara itu hukumnya wajib ada, tetapi bentuknya diserahkan kepada manusia sesuai dengan keadaan dan kondisinya masing-masing. Yang penting tujuan didirikannya negara yaitu menjaga kehidupan dunia dan kehidupan akhirat yang disesuaikan oleh fikih itu bisa dicapai. Yaitu satu, urusan dunia harus rapi. Orang yang memiliki hak tidak boleh diganggu oleh orang lain. Orang yang punya motor nggak boleh diambil orang lain dengan tidak hak. Kalau diambil dipegang oleh polisi. Itu diatur kan sudah. Yang kedua tentang agama. Diberi kebebasan orang untuk menyembah Tuhannya masing-masing. Diberikan di Indonesia ini. Orang Islam menyembah Allah. Orang Kristen menyembah Yesus. Orang Hindu menyembah Tuhannya. Orang Buddha menyembah Tuhannya. Orang Konghucu menyembah Tuhannya, orang kepercayaan menyembah kepercayaannya masing-masing. Lah itu diatur oleh negara dan dilindungi. Makanya ini negara Pancasila suatu saat akan menjadi model negara yang akan dicontoh oleh seluruh negara-negara di dunia. Kenapa? Hanya model Pancasila inilah yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab. Ibu bapak hadirin mbak rahimakumullah, ini sudah jam, Masya Allah sudah jam 12. Ini tidur lagi ketua PWI, gimana? Ini wakil ketua umum PWI lagi ceramah, jangan tidur. Ini kiai ini ngejagain ini PWI Purbalingga dengan PWI Banjarnegara, ngejagain saya itu luar biasa. Padahal enggak apa-apa, cukup polisi juga cukup. Ini kita ini negara yang aman damai, siapa saja bertindak apa saja ada konsekuensi hukumnya. Tenang aja PWI, yang penting jaga itu mukibin, jangan sampai terus jadi mukibin. Merdekakan dia minadzulum. الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم والطريق إليه واضح للقاصدين. Wali santri Pondok Pesantren As-Sobur, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nama yang diberikan untuk orang yang di situ ditafauli, mudah-mudahan punya kesabaran. Pondoknya itu masih isim fa'il, tapi isim fa'ilnya ini udah isim fa'il mubalaghah. Bukan hanya ya dulu ala mangqama bihi sabru, tapi as-sabur ismun yadullu ala man qama bihi sabru ala sabili ta'kidi wa taqwiyati wal mubalaghah. Karena namanya sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah itu fa'ulun, fa'ilun, fi'ilun, fa'alun, fa'ilun. As-sabur itu artinya orang yang betul-betul sabar. Jadi lebih hebat dari as-sabir orang yang bersabar. Kalau orang yang sabarnya biasa, itu pakainya hanya isim fa'il, as-sabir. Tapi kalau sudah pakai as-sabur, ismun min asma'illahi ta'ala fil asma'il husna al-akhir,
itu yadullu ala ma'na taqwiyati wat ta'kidi wal mubalaghah. Maknanya betul-betul kuat. Apa yang diinginkan oleh Kiai Sobirin dengan menamakan pondoknya ini As-Sobur, santri-santrinya nanti punya kesabaran yang luar biasa, lebih dari gurunya. Karena semua kiai pengen muridnya lebih dari dirinya. Ada alimun hakikiyun, guru yang hakiki, muallimun hakikiyun, huwa man arada ayyul karimil azizir rahim fattariqu ilaihi wadihul lil qasidin والدليل عليه لائح للناذرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد فيا أصحاب الفضائل, para alim, para ulama Banjarnegara, wabil khusus sahibil fadilah, sahibil makan, sahibil ma'had, Kiai Haji Sabur, Kiai Haji Sobirin, pengasuh pesantren As-Sobur, Ketua NU Banjarnegara, Ketua Ansor Banjarnegara, Ketua PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Banjarnegara, Kiai Haji Abdul Muhaimin, mata'anallah bituli hayati, para kesepuhan PWI LS Banjarnegara, Panglima PWI LS, Panglima Banser, Pagar Nusa, LPM, Lakspedam, ketua-ketua MWCNU sekecamatan Banjarnegara, Muslimat Banjarnegara, Bapak dari Kepolisian Republik Indonesia, dari Tentara Nasional Indonesia, para ibu, para bapak, para wali santri Pondok Pesantren As-Sobur, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan menjelajahi hutan belantara yang jalannya dikelilingi oleh pemandangan yang indah, pohon-pohon durian dan aneka ragam nabati yang ada di pinggir-pinggir jalan, akhirnya menyampaikan saya ke tempat yang diberkahi Allah pada hari ini, yaitu Pondok Pesantren As-Sobur di Kampung Lemah Jaya. Sekali jaya, lemahnya tetap jaya. Amin. Pondoknya namanya As-Sobur, kiainya namanya Kiai Sobir, Sobirin. Kalau Kiai Sobirin itu min itlaqil jam'i tafa'ulan likasratis sabri. Tafa'ul namanya satu orang, Kiai Sobirin, tapi bahasa Arabnya Sobirin itu orang-orang yang sobar. Jadi diberikan nama jamak tafa'ulan likasratis sabri wal barakah. Sobirin ini isim fa'il, ismun yadullu ala man qama bihil fi'lu,
Wa bin nisbati li Kiai Sabirin ismun yadullu ala man qama bihi sabru. Nama yang diberikan untuk orang yang di situ ditafauli, mudah-mudahan punya kesabaran. Pondoknya itu masih isim fa'il, tapi isim fa'ilnya ini udah isim fa'il mubalaghah, bukan hanya yadullu ala man qama bihi sabru, tapi as-sabur ismun yadullu ala man qama bihi sabru ala sabilit ta'kidi wat taqwiyati wal mubalaghah, karena namanya sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah itu fa'ulun, fa'ilun, fi'ilun, fa'alun, fa'ilun. As-sabur itu artinya orang yang betul-betul sabar. Jadi lebih hebat dari as-sabir orang yang bersabar. Kalau orang yang sabarnya biasa, itu pakainya hanya isim fa'il, as-sabir. Tapi kalau sudah pakai as-sabur, ismun min asma'illahi ta'ala fil asma'il husna al-akhir, itu yadullu ala ma'na taqwiyati wat ta'kidi wal mubalaghah. Maknanya betul-betul kuat. Apa yang diinginkan oleh Kiai Sabirin dengan menamakan pondoknya ini as-sabur? Santri-santrinya nanti punya kesabaran yang luar biasa, lebih dari gurunya. Karena semua kiai pengen muridnya lebih dari dirinya. Hada alimun hakikiyun, guru yang hakiki, muallimun hakikiyun, huwa man arada ayyakuna talibuhu a'la minhu darajatan wa ilman. Orang yang menginginkan muridnya lebih baik dari dirinya, ilmunya dan derajatnya, itulah kiai. Jadi kalau ada kiai dengar muridnya jadi kiai, bahagia banget. Kalau Habib dengar muridnya jadi Habib, marah dia. Betul apa tidak? Ada Kabib dengar muridnya jadi Kabib, marah enggak? Marah. Tapi kalau kiai dengar muridnya jadi kiai, luar biasa. Cuma ini lafaz as-sabur tidak ada dalam Al-Quran, ya. Jadi walaupun sighatnya mubalaghah, as-sabur itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu kisobirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tapi ada sighat mubalaghah, satu sighat mubalaghah dari mustaq sabir, as-sabur, itu yang masuk dalam Al-Quran. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Ada itu, pakainya sighat mubalaghah sabar. Sabar ini asal mulanya untuk orang yang ahli dalam bidang tertentu. Misalnya dia tukang ikan, dia disebut samak, tukang ikan. Tukang ketawa, dohak, itu tukang tertawa. Jadi pakai wazan fa'alun itu maknanya tukang. Nah, ketika kalimat makna menggunakan wazan fa'al, ini maknanya maha. Sabar, sangat sabar. Sabur, sangat sabar. Jadi sabur ada di dalam Asmaul Husna, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Sabar itu ada di dalam Al-Quran. Walaqad arsalna Musa
bi ayatina an akhrij qaumaka minadz zulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillahi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Walaqad arsalna Musa, dan sungguh kami telah mengutus Musa bibayinatin dengan ayat-ayat Allah, kitab-kitabnya, dalil-dalil yang nyata, hujah-hujah yang balighah. Untuk apa membawa hujah, membawa dalil? An akhrij qaumaka minadz zulumati ilan nur, untuk engkau wahai Musa keluarkan kampungmu, orang-orang kampungmu, masyarakatmu dari apa? Minadz zulumati ilan. Ini tugas risalah. Tugas apa? Menyelamatkan manusia minadz zulumati ilan nur, dari kesesatan kepada cahaya. Kemudian kata Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan masyarakat tentang nikmat-nikmatnya Allah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguh yang demikian itu orang yang mau berjuang mengeluarkan masyarakatnya dari kegelapan zulumat ilan nur, dan mau wadzakirhum bi ayyamillah, masyarakat kemudian mengingat nikmat-nikmat Allah. Itulah ciri-ciri sabarin syakur, orang yang memiliki kesabaran. Ini yang harus dimiliki oleh satu kiai, dua pemerintah, tiga PWI. PWI itu sekarang ini sedang membawa bayinat. Sedang membawa apa? Bayinat, tanda-tanda dari Tuhan. Apa bayinatnya? Tesis bahwa Ba'lawi Habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Minadz zulumat, mengeluarkan manusia umat Islam ini dari kesesatan. Kesesatan, kok zulumat mananya kesesatan? Zulumat itu kegelapan. Tetapi ini makna yang diinginkan adalah kesesatan. Namanya majaz. Majaz itu kalimatun musta'malatun fi ghairi ma wudi'at lah. Kalimat yang diletakkan bukan untuk yang seharusnya. Lafaz zulumat maknanya gelap, tapi yang diinginkan adalah kesesatan. Majaz apa itu? Majaznya majaz isti'arah. Majaz apa? Majaz isti'arah tasrihiyah asliyah. Disebut majaz isti'arah tasrihiyah asliyah. Kenapa disebut tasrihiyah? Karena musyabah bihnya disebutkan musyabahnya, yaitu dolal dihilangkan. Dinamakan majaz isti'arah asliyah karena yang digunakan adalah zulumat, ismul masdar inda ahlil bayani ismun jamidun. Keluarkan kaummu, masyarakatmu, warga NU minadz zulumat, dari kesesatan. Ma huwa dzulumatu al muradatu huna adalah kekafiran dan kesesatan, mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Jadi Nabi Musa ini punya tanggung jawab besar. Ada orang nong, kalau di Banten orang perempuan panggilnya nong, di sini apa? Nok, neng, mbak, mbok aja ya, mbak ya. Ini Nabi Musa diutus, ada seorang namanya Fir'aun. Namanya siapa?
ngakunya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu. Dia manusia, dia makan, dia minum, dia punya istri, dia tidur, dia sakit, tapi dia mengaku Tuhan. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk menghancurkan perbudakan Fir'aun, agar apa yang telah ditanamkan Fir'aun kepada orang Bani Israel di Mesir ketika itu hancur sehancur-hancurnya. Ilan nur, apa itu cahaya? Al-hidayah. Apa itu hidayah? Yaitu kesimpulan ilmiah bahwa yang namanya Fir'aun bukan Tuhan. Kesimpulan ilmiahnya apa? Fir'aun bukan Tuhan. Mana dalilnya Fir'aun bukan Tuhan? Yang disebut Tuhan itu harus seperti Qul huwallahu ahad, dia satu-satunya, Allahus somad, tempat bergantung dalam keadaan apapun. Kita hidup di dunia penuh kesusahan. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesusahan hidup, kita kembali kepada Allah. Mungkin ini sudah takdirku. Tempat bergantung yang terakhir, yang tidak ada lagi tempat bergantung selain Dia, Dialah Allah. Lam yalid wa lam yulad, Dia tidak beranak dan Dia tidak diperanakan. Sedangkan Fir'aun ini yalidu wa yuladu, dia punya anak dan dia juga diperanakan oleh ibunya. Masa iya orang yang keluar dari ibunya dianggap Tuhan? Masa iya orang yang tidur kalau dia capek dianggap Tuhan? Masa iya dia yang ketika terjadi suatu untuk menghilangkan kegelapan, yaitu pengakuan saudara Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya orang Bani Israel merdeka dari perbudakan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan akhirnya orang-orang Bani Israel mengakui hanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Tapi ibu-ibu, ini luar biasa yang hadir sebelah kanan ini ada 5.000 ini, sebelah kiri 5.000, yang di depan saya cuma perempuan-perempuan cantik. Ini apa maksudnya ini Kiai? Kesana banyak orang 5.000, kesini banyak orang, tapi saya disuruh ngadepnya ke sini, ngadepin kamera sama wanita-wanita cantik. Ini suatu indikasi bahwa Kiai Sobur ini menganggap saya doyan cewek. Nggak ya Neng ya, Mbak, karena memang dapatnya di sini kebagiannya ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa ini Pak Kapolsek Padan Ramil di tengah hutan. Ini yang hadir bisa luar biasa. Bu, coba bahas ini, Bu. Luar biasa ibu ini. Bener nggak ini ibu-ibu? Jangan-jangan karena beliau ini ahli wirid, dia datangkan jin-jin agar pada hadir di sini. Saya kira ini yang akan datang ini karena di tengah hutan, di tengah gunung, ya paling 100-200 orang. Luar biasa Kiai Sobur ini, berkat kesabaran yang beliau miliki. Akhirnya ketika Allah menjadikan Nabi Musa sebagai orang yang akan merungkatkan Fir'aun, ini Nabi Musa ditakdirkan kecilnya itu lagi bayi, diingu, dididik oleh Fir'aun itu yang akan dia rungkatkan. Makanya tidak heran hari ini yang menjadi pengurus PWI semuanya mantan-mantan kibin semua. Semuanya kibin-kibin semua yang sekarang jadi pengurus-pengurus PWI. Kenapa? Karena
mantan-mantan kibinlah yang tahu bagaimana Fir'aun, taktiknya Fir'aun, kesesatannya Fir'aun, dan kelemahannya Fir'aun. Itu Nabi Musa tahu karena Nabi Musa dididik oleh Fir'aun. Mantan-mantan kibin di seluruh Indonesia yang hari ini membentuk PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Kenapa dia begitu semangat? Karena dia tahu bagaimana itu yang namanya Ba'lawi. Mantan-mantan kena dawir ini yang jadi pengurus nih. Kiai-kiai mantan kena dawir ini jadi pengurus dan jadi para kesepuhan PWILS. Muridnya kadang-kadang 2000, tapi dia bisa diakalin sama orang yang gak bisa ngaji. Jangankan ngaji kitab, itu Ba'lawi kadang ngaji Qur'annya aja dari kanan ke kiri. Bener ya, dari kiri ke kanan. Ini tapi dia bisa menjajah para kiai yang sudah hafal kitab Jurmiyah, hafal Fathul Qorib, bisa baca kitab Ihya, baca kitab Jam'ul Jawami, baca kitab Bukhari tamat, dapat ijazah. Itu dapat dikalahkan oleh hanya orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal dia bodoh, akhlaknya kemana-mana, tidak mencerminkan ajaran-ajaran Nabi, tidak punya kesantunan. Kalau ceramah kayak anjing gila, mencaci sana mencaci sini, kiai dicaci, masyarakat digoblok-goblokin, pemerintah digoblok-goblokin, presiden digoblok-goblokin, apalagi polisi digoblok-goblokin, tentara digoblok-goblokin, padahal dia sama sekali tidak berilmu, baca Quran ngacak, apalagi baca kitab kuning. Kenapa bisa terjadi selama ini? Di sini karena ada penjajahan spiritual. Ada apa? Penjajahan spiritual yang dibangun di atas kebohongan dan kedustaan, cerita-cerita palsu, sejarah-sejarah palsu yang kemudian ditanamkan di kita orang-orang Indonesia agar mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi. Pas ditanya mana dalilnya nggak punya dalil, ditanya kitabnya nggak punya kitab, ditanya tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Jangankan sebagai keturunan Nabi, turunan Arab aja bukan. Ini tepuk tangan maksudnya apa? Ini tepuk tangan tuh maksudnya apa? Cocok? Bu, cocok? Setuju, Bu? Habib bukan turunan Nabi, setuju? Sebelah sini, Habib bukan turunan Nabi, setuju? Yang keras. Saksikan, udah 2 kali menyaksikan. Orang Purbalingga sudah bersaksi, sekarang merembet ke Banjarnegara. Ashhadu anna Ba'lawi laisu min durriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng. Ashhadu anna Ba'lawi laisu min durriyati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Ba'lawi, Habib bukan keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, zahiran wa batinan, dunia wa ukhra, di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena ini berbasis metodologis, epistemologis yang jelas dari kitab nasab yang sudah ditulis para kiai, para ulama masa lalu.
Dari mulai abad ketiga Hijriah sudah ada kitab nasab, abad keempat Hijriah sudah ada kitab nasab. Keturunan Nabi semuanya itu dicatat, Bu, rapi pencatatannya dari masa lalu. Tetapi tidak ada yang mengkonfirmasi leluhur Ba'lawi para kabib ini yang ada di abad keempat Hijriah yang namanya Ubaidillah. Tidak ada satupun ahli nasab yang kitabnya sekarang bisa kita baca itu di internet, karena zaman ini zaman kita bisa mengakses semua kitab-kitab masa lalu. Tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat Ubaidillah leluhur kabib-kabib ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan munculnya mereka ngaku jadi turunan Nabi? Padahal leluhurnya katanya lahir di abad keempat Hijriah. Mereka ngakunya baru tahun 895 Hijriah. 550 tahun setelah keberadaan orang yang diaku. Yang setelah kita lihat kitab-kitab sebelum abad 9 ini tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi. Kalau kitab setelah mereka mengaku dikarang oleh mereka mengarang kitab Al-Burqatul Musiqah tahun 895 mencatat kami turunan Nabi. Ada kitabnya sampai sekarang bisa kita baca. Nanti di abad 10 ada lagi kitab yang mereka karang, namanya kitab Tuhfatut Talib. Mereka mencatat kami turunan Nabi, ada kitabnya. Abad ke-9 Hijriah ada, 10 Hijriah ada, 11 Hijriah ada dicatat, 12 Hijriah ada, 13 Hijriah ada, 14 Hijriah juga ada, sampai sekarang ada. Mereka dicatat turunan Nabi. Tapi mulai dari abad mereka mengaku, sebelumnya tidak sama sekali dicatat mereka sebagai keturunan